Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Ican Crochet. Teman-teman, kita lanjutkan belajar membuat peci polos dengan satu warna ya. Memasuki motif ke-6 sekarang ya. Motifnya seperti ini. Ini size-nya ukuran remaja atau dewasa. Tinggi pecinya sekitar 16 sampai 16,5 cm. Keliling pecinya itu 50 cm, jadi muat hingga keliling kepala 56 cm. Size ini masih bisa berubah tergantung dengan tarikan stitch teman-teman dan juga bahan yang teman-teman gunakan. Adapun untuk bahan kali ini saya memakai benang jahit. Benang jahitnya ini 8 helai teman-teman. Ya, kurang lebih sama dengan katun bambu atau katun biasa. Jadi kalau teman-teman ganti dengan katun small play atau poliseri polyester D18 masih akan cocok dan sama insya Allah dengan yang saya praktekkan di video ini. Kalau nanti peci yang teman-teman buat terlalu jauh besarnya dari tutorial atau kebesaran di kepala pemakainya, teman-teman bisa siapkan karet elastis yang ukurannya 4 mm teman-teman. 4 mm. Nanti karet elastisnya ada cara hitungnya berapa panjang yang diperlukan. Masing-masing peci nanti bisa berbeda sesuai dengan pecinya ya. Nanti akan saya sertakan cara menghitung karet elastisnya dan saya sertakan bagaimana cara untuk memasang karet elastis pada pecinya. Biasa untuk peci saya bagi menjadi dua bagian atas dan bagian badan pecinya. Untuk bagian atas ini sudah ada videonya ya. Lingkaran DC polos kelipatan 12, linknya ada di pojok kanan atas atau teman-teman bisa lihat di deskripsi video. Pada video ini kita akan membuat bagian motifnya saja supaya teman, ini bagian part A yang sudah dibuat. Saya berhenti di R12 jumlah 144 stitch. Diameternya sekitar 16,7 cm. Teman-teman, untuk ukuran diameter ini bisa berubah ya, tergantung dengan bahan dan tarikan stitch teman-teman. Tarikan stitch DC saya kencang, itu tinggi DC nya sekitar 0,8 cm. Jadi ada memang teman-teman yang sudah berkomentar kenapa kalau mengikuti tutorial saya size peci yang dibuat justru jadi besar. Nah, salah satu faktor penyebabnya kemungkinan adalah tarikan stitchnya yang berbeda. Saya tarikan stitch DC nya 0,8 cm, teman-teman mungkin tarikan stitch DC nya 1 atau 1,2 cm ya. Oke, ini sudah untuk bagian part A nya udah beres. Nanti motif yang kita pakai itu kelipatan 4. Kelipatan 4 berarti 144 DC ini harus habis dibagi 4, tidak boleh berkoma. Kalau berkoma itu motifnya akan terpotong, tidak bisa dipakai. Jadi harus hasilnya bulat, 144 dibagi 4 gitu teman-teman ya. Untuk R1 kita awali dengan 3 rantai. Kemudian di tempat yang sama kita tambahkan 2 DC. Jadi increase 3 DC ini. Karena 3 rantai tadi mewakili 1 DC. Kemudian tambahkan 1 rantai. Di bagian bawah skip 3 lubang. Di lubang keempat kita buat lagi 3 DC. Tambah 1 rantai, skip 3 DC, skip 3 lubang. Di sebelahnya di lubang keempat buat lagi 3 DC dalam 1 lubang ditambah 1 rantai. Nah, mudah ya. Oke, silakan dilanjutkan dulu sampai berkeliling. 1 CH,
slip stitch di chain ketiga awal. 1 2 3. Nah, di sini slip stitch. Oke, R1 sudah selesai. Kita ke R2 ya. 3 CH dulu sebagai 1 DC yang pertama. Kemudian di sini kita buat seperti membuat DC. Kan ada 3 loop, kita lewati 2 saja. Tahan 2 loopnya, gulung lagi benang, ambil, lewati 2 loop. Nanti terlihat ada 3 loop untuk yang pertama ini. Tarik benang, lewati ketiga loop. Ini 3 DC top pertama. Lalu tambahkan 3 rantai. Kemudian lewati rantai yang ini, kita buat lagi 3 DC top. 1 2 3. Nanti ada 4 loop pada hakpen. Kita ambil benang, lewati ke 4 loop tadi. Tambahkan 3 rantai. Sekali lagi ya. Ini lewati, kita langsung bagian DC-nya. 1 2 3. Ada 4 loop, ambil benang, tarik, lewati ke 4 loop, lalu tambahkan 3 rantai. Oke, silakan diteruskan. Kalau bingung atau lupa, bisa lihat pola tulis yang di pojok kiri atas. Kalau tutorial yang saya berikan terlalu cepat bicaranya atau bergeraknya itu terlalu cepat, teman-teman silakan klik titik 3 di pojok sini, pojok kanan atas. Nah, itu dipilih kecepatan pemutaran 0,7 atau 0,5 kali, supaya kata-kata yang saya keluarkan maupun gerakan saya juga lebih lambat. Oke, silakan dilanjutkan sampai berkeliling. 3 CH terakhir, slip stitch di atas 3 DC toknya. Selesai R2, kita akan ke R3. Buat 3 CH sebagai 1 DC. Ini kan ada 3 rantai, berarti di sini kita isi dengan 3 DC. 1 2 3. Lanjut di atas 3 DC tok. Ini isi dengan 1 DC. Di sini di lubang besar isi 3 DC. DC tok isi lagi dengan 1 DC. Oke, seperti itu teman-teman ya. Lalu slip stitch di chain ketiga awal. Baik, di R4 awali dengan 4 CH, 3 CH sebagai 1 DC, 1 CH untuk jaraknya. Setelah 4 CH, skip 1 lubang ke sebelahnya, buat 1 DC plus 1 CH. Skip 1 di sebelahnya, buat lagi 1 DC plus 1 CH. Skip 1 di sebelahnya, 1 DC plus 1 CH. Mudah ya. Nah, silakan dilanjutkan dulu. Setelah 1 CH, slip stitch di chain ketiga awal 1 kali. Lalu slip stitch 1 kali mundur di sini, di lubang yang ada sebelahnya. Slip stitch 1 kali di situ. Jadi untuk R4 slip stitchnya 2 kali, tapi 1 maju 1 mundur. Oke, kita lanjutkan ke R5. R5 awali dengan 3 rantai. Kemudian tambahkan 2 DC di sini, di tempat yang sama dengan 3 rantai tadi. Nah, seperti itu. Tambahkan 1 rantai. Lewati 3 stitch, 1 2 3, atau lewati 1 lubang besar. Nah, di sebelahnya kita buat lagi 3 DC sekaligus. Tambahkan 1 rantai, lewati 1 lubang besar, kita ke sebelahnya langsung.
ke lubang yang keduanya. Buat lagi 3 DC di situ. Jangan lupa setelah 3 DC tambahkan 1 CH, 1 rantai. Lewati 1 lubang besar, ulangi lagi. Buat 3 DC plus 1 CH. Nah, ini jadinya nanti teman-teman ya. 1 CH slip stitch di chain ketiga awal. Oke. Ini untuk R5 nya selesai. Kita ke R6 ya. 3 rantai sebagai 1 DC pertama. Lalu di setiap DC ini kita isi 1 DC. 1 2. Nah, ini jadinya 3 DC ya dengan 3 CH tadi. Tambahkan 1 rantai, lalu skip 1. Di sini kita isi lagi 1 DC 3 kali. 1 2 3. 1 rantai, skip 1, langsung ke bagian DC, kita buat juga 3 DC. 1 rantai. Nah, seperti itu. Boleh 1 CH slip stitch di chain ketiga. Nah, sudah selesai untuk R6. Kita ke R7. 3 CH, kemudian kita buat 2 DC tok. Kalau dengan 3 CH ini rumusnya jadi 3 DC tok. 1 2. Nah, ini jadi 1 2 3. Satukan. Nah, ini 3 DC tok. Chain 3. Kita lanjutkan di sini. Buat 3 DC tok. 3 DC tok ini sama aja dengan decrease ya, decrease 3 DC. Tapi biasa 4 loop pada hakpen tarik semua. Nah, apa nak? Tambahkan 3 rantai lagi. Lewati rantainya langsung ke atas DC. 1 2 3. Tarik benang lewati 4 loop, tambahkan 3 CH. Nah, ulangi terus seperti itu teman-teman sampai nanti berkeliling. 3 CH, kemudian kita slip stitch 1 kali atas 3 DC tok itu, kemudian 1 kali lagi di bagian dalam lubang besarnya ini. Nah, jadi R7 nya selesai, slip stitchnya 2 kali. Kita akan lanjutkan ke R8. R8 awali dengan 4 CH. 3 CH awal ini sebagai 1 DC, 1 CH ini untuk jaraknya. Kemudian skip 1, masih di dalam lubang besar kita buat 1 DC. Chain 1, skip 3 DC tok, kita ke sebelahnya. 1 DC plus 1 CH. Masih di dalam lubang besar yang sama, buat lagi 1 DC plus 1 CH. Lewati 3 DC tok ke dalam lubang yang sebelahnya ini, yang lubang besar, buat 1 DC plus 1 CH. Buat lagi 1 DC plus 1 CH. Jadi di dalam lubang besarnya ini ada 2 kali 1 DC plus 1 CH. 3 DC toknya tidak diganggu ya, jadi hanya bekerja pada bagian lubang-lubang besar ini saja. 1 DC 1 CH, slip stitch di chain ketiga awal. Oke, ini sudah selesai. Kita lanjutkan langsung ke bagian list pecinya, list bawah. Pembuatannya pakai SC seperti biasa, yang gampang aja. 1 rantai dulu, kemudian kita isi setiap lubang stitch dengan 1 SC. Nah, seperti itu teman-teman.
Satunya sudah selesai. Silakan teman-teman slip stitch di SC pertama. Untuk baris berikutnya masih sama ya caranya pembuatan SC di setiap lubang. SC terakhir slip stitch di atas SC pertama. Kalau masih kurang banyak, listnya masih kurang lebar, teman-teman silakan tambah lagi ya. Oke, ini kalau sudah selesai boleh di chain 1, lalu teman-teman selipkan di bagian belakang pecinya. Untuk pembuatan pinggiran peci dengan menggunakan karet elastis, saya akan berikan potongan video dari peci motif 5 kemarin teman-teman ya, karena memang caranya sama saja. List peci yang menggunakan karet itu diletakkan di list terakhir, di baris SC yang terakhir. Nah, caranya bagaimana merajutnya? Ini benang di bagian dalam, karet elastis di sini. Chain 1, kencangkan. Kemudian buat SC seperti biasa. SC, ikuti 1 stitch 1 SC. Kalau teman-teman khawatir nanti karet elastisnya ini enggak sama rata kerenggangannya, teman-teman beginiin dulu nih. Ini bagi 2, pecinya juga bagi 2. Ini bagi 2 seperti ini. Udah dibagi 2. Nanti ini karetnya kan kita bagi 2 juga. Ini tusuk teman-teman ya. Ditusuk supaya nanti tidak bergeser-geser. Tinggal kita cantumkan ke sebelahnya. Setelah yang bagi 2, kita bagi lagi. Ini tadi sudah di sini. Ini juga tusuk sedikit di bagian karetnya supaya nanti nggak geser-geser. Kemudian di bagian ujung sini. Nah, ini bagi 4-nya gitu ya. Oke. Ini. Nah, seperti itu. Kalau sudah semua ditahan dengan peniti penanda, teman-teman tinggal merajut. Nanti posisi tempat karet elastis dengan rajutannya itu tentu akan lebih kecil yang karet elastis ya. Yang ini jadi lebih panjang. Teman-teman merajutnya sambil agak sedikit ditarik. Begini maksud saya. Jadi posisi dari karet elastisnya juga tidak di atas, melainkan sedikit disembunyikan di belakang. Sedikit sembunyikan seperti ini buat SC. SC. Nah, seperti itu. Ini agak sedikit ditarik supaya nanti karet elastisnya cukup untuk pecinya itu. Kalau sudah dirajut, baru teman-teman tarik-tarik karet elastisnya, itu biasanya nanti agak susah untuk berpindah, susah untuk bergeser, karena karet elastisnya berlawanan dengan helaian benang ini agak seret teman-teman ya, apalagi kita pakai SC. Nah, ini sudah selesai, sudah di SC terakhir, kita slip stitch di SC pertama. Kemudian teman-teman bisa chain 1, potong benangnya, tarik, kemudian kita rapikan ke bagian dalam sini menggunakan jarum sulap. Sekianlah tutorial kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai habis. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video merajut lainnya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.